Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdhala syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala an-nabi fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Judul khutbah pada siang hari ini adalah puasa dan pendidikan anak. Orang tua punya tanggung jawab besar terhadap masa depan anaknya. Masa depan anak tergantung kedua orang tuanya. Maka ada tokoh pendidikan barat yang sangat terkenal yang bernama John Locke. Ia memiliki sebuah teori pendidikan yang sangat terkenal yang bernama teori tabula rasa. Teori itu mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan seperti kertas putih yang masih kosong. Artinya kalau dalam bahasa kita, bahasa Islam, dalam bahasa Al-Quran adalah potensi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan, masing-masing anak dilahirkan memiliki potensi yang berbeda. Orang tua harus memiliki mindset yang sama, bahwa setiap anak dilahirkan pasti memiliki karakter yang berbeda. Orbit anak itu adalah berbeda. Maka pendidikan masa depan anak tergantung bagaimana cara mendidik orang tuanya. Tanggung jawab besar orang tua adalah hari ini adalah membangun pondasi kuat keimanan dan keilmuan anak. Maka pendidikan yang baik jamaah salat Jumat rahimakumullah adalah pendidikan yang mampu melahirkan anak yang benar dan juga pintar. Pintar dalam artian akalnya yang dididik, benar dalam artian kolbunya yang dididik. Jadi tidak hanya pendidikan yang ideal, pendidikan yang bagus, pendidikan yang berkualitas, pendidikan masa depan itu tidak hanya pendidikan akal saja, tetapi juga perlu pendidikan kolbunya. Akal dan kolbu itu harus seiring dan seirama. Maka dalam bahasa kontemporer, dalam bahasa pendidikan kekinian, itu dinamakan dengan istilah spiritual question, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Bahkan teori pendidikan hari ini
ada yang menambahi. Tidak cukup spiritual question, tidak cukup kecerdasan spiritual, tidak cukup kecerdasan intelektual, tetapi hari ini ada yang namanya social skill, keterampilan sosial, hybrid skill. Manusia tidak hanya anak-anak kita ke depannya tidak hanya mampu dalam hal-hal teknis, tetapi juga mampu berkomunikasi secara sosial, bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi, empati terhadap sesama. Ini adalah PR besar kita sebagai orang tua di masa-masa yang akan datang. Apalagi hari ini adalah, kalau dalam bahasa pendidikan, kalau dalam bahasa psikologi pendidikan, anak hari ini adalah anak digital natif. Anak digital natif itu adalah anak yang dekat dengan teknologi. Hari ini adalah anak-anak kita sudah luar biasa canggihnya. Bagaimana dia bisa TikTok, bisa YouTube, bahkan profesi hari ini yang tren adalah menjadi seorang YouTuber. Ini adalah lompatan-lompatan pendidikan masa depan yang tidak bisa diprediksi secara manual. Maka dalam khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama sebagai orang tua membekali anak-anak kita sebagai tidak hanya memiliki pondasi akidah, pondasi keimanan yang kuat, tetapi juga punya keilmuan, punya skill, sosial skill, spiritual skill, dan intelektual skill. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka yang penting dilakukan orang tua hari ini adalah keteladanan. Pendidikan karakter yang populer istilah hari ini adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu titik pokoknya adalah ada di keteladanan. Keteladanan siapa? Tentunya yang paling utama adalah keteladanan orang tua. Memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh itu lebih susah. Memberi contoh sederhana, contoh ini, contoh itu mudah, tetapi orang tua menjadi contoh, menjadi idola, menjadi figur idola bagi anak-anaknya itu jauh lebih susah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kalau ingin anaknya misalnya pandai membaca Al-Quran, orang tuanya dulu harus membaca Al-Quran. Nah, pergi ke masjid, orang tuanya juga harus pergi ke masjid. Nah, baca Al-Quran, orang tuanya juga harus membaca Al-Quran. Karena tidak bisa beda pendidikan dulu era tahun 80. Anak itu bisa disuruh, anak takut terhadap orang tuanya. Nah, pergi ke masjid, pergi kalau anak era tahun 80-an. Tapi kalau anak milenial hari ini, anak-anak digital natif, anak-anak didikan teknologi hari ini tidak bisa. Nah, pergi ke masjid tidak bisa. Karena anak hari ini adalah anak itu belajar apa yang ia lihat, bukan belajar apa yang ia dengar. Apa yang dilihat orang tuanya. Kalau orang tuanya nyuruh anaknya pergi ke masjid, tapi orang tuanya main game, main WA, tidak bisa Bapak jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak bisa. Pendidikan hari ini model memerintah tidak bisa. Karena hari ini anak-anak kita adalah anak-anak yang dekat dengan teknologi. Artinya apa? Yang penting adalah mendidik anak dengan keteladanan. Keteladanan apa? Keteladanan sikap. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang unggul, anak yang kompetitif, dan anak-anak yang berdaya saing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'idu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih.
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa annal ghala wal waba waz zalazila wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khosoh wa sairi buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkuru waladim yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.